Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Ayu Pratiti dari 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia. Budi Utomo didirikan oleh Sutomo dan para pelajar Slovia pada 20 Mei 1908. Hingga saat ini, tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi ini dibentuk untuk menindaklanjuti pemikiran Wahidin Sudirohusodo. Pada awalnya, corak perjuangan Budi Utomo cenderung memajukan pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena itu, aktivitas Budi Utomo dianggap tidak berbahaya oleh pemerintahan kolonial Belanda. Goemrak adalah 9 orang yang mendirikan Budi Utomo. Meski kemudian pengurus besarnya dijabat oleh orang-orang lebih tua yang bergabung. Sejak awal Budi Utomo memiliki prinsip untuk mencerdaskan bangsa, maka memang sengaja tidak berkenaan dengan politik. Budi Utomo meyakini banyak hal yang diperlukan dan harus tetap bekerja sama dengan pemerintah. Terbukti dari tahun 1908 sampai 1926, Budi Utomo masih bergerak di bidang sosial dan budaya, tidak menyentuh politik. Pergerakan Budi Utomo berakhir pada 1935 saat organisasi ini melebur ke Partai Indonesia Raya, Parindra, yang dipimpin oleh Sutomo. Dalam Kongres pertama Budi Utomo yang diadakan di Yogyakarta pada Oktober 1908, tujuan organisasi ini turut dipaparkan saat Kongres Budi Utomo berhasil mengumpulkan 1.200 anggota dalam waktu 5 bulan. Setelah semakin banyak dukungan, para pemuda memberi kesempatan untuk menjabat. Di kongres itu terpilih Raden Adipati Tikosumo sebagai ketua dan Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai wakil ketua. Adapun tujuan utama organisasi Budi Utomo yaitu untuk menjalin kehidupan bangsa yang terhormat. Fokus organisasi ini adalah bidang sosial, pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Pada tahun 1928, Budi Utomo menambahkan suatu asas perjuangan yaitu untuk ikut berusaha melaksanakan cita-cita bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Alianingrum dari 11 IPS 1 ingin menjelaskan tentang Serikat Islam. Serikat Islam merupakan perkumpulan pedagang Islam yang semula bernama Serikat Dagang Islam atau yang disingkat sebagai SDI. SDI ini merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Pada awalnya, organisasi yang dibentuk oleh Haji Samasudi dan kawan-kawan adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda, memberi keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplar ekonomi rakyat pada masa itu. Tujuan berdirinya Serikat Islam adalah menghimpun para pedagang pribumi Muslim agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar asing, khususnya Tionghoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Yasmin dari kelas 11 IPS 1 akan menjelaskan poin ketiga tentang Indispartij. Indispartij merupakan organisasi pergerakan pertama dalam bidang politik yang didirikan oleh Danudirjo Setiabudi pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung. Kemudian, ia mengajak Ki Hajar Dewantara dan Cipto Mangunkusumo untuk bergabung dalam organisasi ini. 3 tokoh tersebut dikenal sebagai 3 Srikandi. Perkenalkan, nama saya Hikman Fauzia dari 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia menjadi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kesayangan dan RN Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Mereka adalah para pelajar Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di negara Belanda. Sejarah Perhimpunan Indonesia dilansir Encyclopedia Britannica 2015. Organisasi pergerakan nasional tersebut awalnya berdiri bernama
Indiske Vereniging. Kemudian pada 1922 ketika nasionalisme Indonesia berkembang, Indiske Vereniging mengubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia merupakan pelopor gerakan nasionalisme Indonesia yang mengadvokasi kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi politik yang menggunakan istilah Indonesia di dalam namanya. Ide-ide tersebut dipengaruhi oleh ide sosialis dan Mohandas atau Mahatma Gandhi di India tentang perkembangan sipil tanpa kekerasan. Sesaat Perhimpunan Indonesia kembali ke Indonesia, mereka aktif dalam studi dan akhir di partai politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dua tokoh Perhimpunan Indonesia yang terkemuka adalah Sutomo dan Muhammad Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Mutia, absen 6, X1 IP1. Saya akan membahas organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan pada masa pergerakan nasional. Organisasi keagamaan berperan penting dalam pergerakan nasional karena memberi sumbangsi yang besar terhadap masyarakat pribumi. Muhammadiyah adalah organisasi Islam modern yang didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah berarti umat Muhammad atau pengikut Muhammad dengan tujuan Muhammadiyah yaitu memajukan pengajaran pendidikan mendalam berdasarkan agama Islam dan menumpuk keimanan dan ketakwaan. Dalam rangka mencapai tujuan itu, Muhammadiyah 1. Mendirikan sekolah-sekolah pondok yang berdasarkan pengajaran Islam dengan kurikulum modern. 2. Mendirikan rumah sakit, pusat kesengsaraan umum. Ketiga, mendirikan rumah yatim piatu. Keempat, mendirikan perkumpulan kepanduan Hizbul Watan dan Aisyah. Dan sehingga kekhawatiran kemurnian Islam itu rusak karena itu para ulama menghadiri Nahdlatul Ulama. Perkumpulan politik Katolik Jawi. Ya, di kalangan kaum Nasrani juga muncul organisasi-organisasi. Ini Perkumpulan Politik Katolik Jawi didirikan 22 Februari 1925 di Yogyakarta dan bertujuan untuk berusaha sekuat tenaga bagi kemajuan Indonesia didasarkan atas kekatolikan dan organisasi yang bersifat kooperatif. Juga diadakan kongres pertama. Keputusannya menurut penghapusan Peonalen Sentis atau putusan kuli kontrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faraulia Rahmayanti dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan membahas tentang PKI. PKI atau Partai Komunis Indonesia adalah sebuah partai politik di Indonesia yang telah bubar. PKI adalah partai komunis non penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, yang pada akhirnya dihancurkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya. PKI merupakan organisasi politik bercorak komunis yang semula bernama Indische Sozialdemokratische Vereniging atau ISDV. Pembentukan ISDV diprakarsai oleh Heinz Nepliat pada 1914. Tujuan utama PKI adalah untuk menentang imperialisme dan kapitalisme pemerintahan Belanda dengan membangun serikat pekerja dan untuk mempromosikan pentingnya kesadaran politik di antara para petani. Pemberontakan Madiun 1948. Pada 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI Madiun bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah yakni Republik Indonesia dan mengganti landasan negara. Gerakan ini diketuai oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Gerakan 30 September. Gerakan 30 September atau G30 SPKI
merupakan gerakan yang dipimpin oleh DNAID untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Latar belakang G30 SPKI secara umum dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme Nasakon yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Dwi Cahaya dari 11 IPS 1 akan menjelaskan tentang PNI. Partai Nasional Indonesia adalah nama yang digunakan oleh beberapa politik Indonesia sejak tahun 1927 sampai 2000-an. PNI sendiri didirikan oleh Soekarno di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927. Dan itu juga Partai Nasional Indonesia sendiri menjadi partai politik tertua yang diketuai oleh Trisito Mangunkusumo, Sartono, dan Iskak Takrojodisturjo dan Suryana Sunario. Partai Nasional Indonesia lahir sebagai organisasi untuk mengapresiasikan rasa nasionalisme Indonesia pada masa kemerdekaan. Adapun beberapa tokoh-tokoh dari Partai Nasionalisme yaitu Diditjo Mangunkusumo, Sartono, Iskak Takrojodisturjo, Sunario, dan masih banyak lagi. PNI juga dianggap membahayakan Belanda karena menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan sehingga pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan pemerintah penangkapan. Perintah tersebut diberikan pada 24 Desember 1929 dan penangkapan baru dilakukan tanggal 29 Desember 1929 terhadap para tokoh TNI di Jogja. Kenalkan, nama saya Elanda, kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Taman Siswa. Taman Siswa adalah nama sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta. Konsep pendidikan Taman Siswa memiliki dasar sistem Among, yaitu suatu sistem pendidikan yang kekeluargaan. Setiap guru atau pendidik akan mengabdikan seluruh waktunya setiap hari untuk mengajar kepada murid-muridnya, seperti perlakuan orang tua terhadap anaknya. Persatuan Taman Siswa berasaskan Pancasila. Landasan perjuangan Persatuan Taman Siswa dalam usaha mencapai tujuannya adalah asas Taman Siswa 1922, begin self-declaring, seperti tercantum dalam piagam Persatuan Perjanjian Pendirian. Ciri khas Persatuan Taman Siswa dalam usaha mencapai cita-citanya adalah Pancadharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Wahyuni dari 11 IPS 1 ingin menjelaskan tentang organisasi perempuan. Organisasi wanita pada masa pergerakan nasional. Munculnya organisasi-organisasi baru pada saat pergerakan nasional di Indonesia pada awalnya abad ke-20. Ternyata tidak hanya dari kaum pria saja, seperti Budi Utomo, Taman Siswa maupun Indes Pardej, tapi banyak bermunculan organisasi yang didirikan oleh kaum perempuan. Latar belakang berdirinya organisasi wanita tidak lepas dari peran Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan kedudukan status perempuan, khususnya di bidang pendidikan. Tujuan organisasi wanita tidak untuk kegiatan berpolitik, namun lebih kepada perbaikan hidup keluarga, mempertinggi kecakapan perempuan, dan pengetahuan tentang makna perkawinan. Perkembangan organisasi wanita masa pergerakan nasional di Indonesia dimulai bermunculan pada tahun 1904, ditandai dengan berdirinya organisasi keutamaan istri. Namun perlu digarisbawahi, organisasi perempuan sebelum tahun 1928 lebih menitik beratkan pada masalah-masalah yang dihadapi perempuan pada masa itu. Organisasi wanita pada masa pergerakan nasional antara lain, keutamaan istri. Organisasi perempuan keutamaan istri dibentuk pada tahun 1904 di Kota Bandung. Tokoh pelopornya bernama Raden Dewi Sartika. Tujuan didirikan organisasi ini yaitu untuk memberi pengetahuan kepada kaum wanita, terutama untuk bisa membaca, menulis, berhitung, dan keterampilan dalam berumah tangga. Langkah yang dilakukan untuk merealisasikan tujuan tersebut yakni dengan mendirikan sekolah keutamaan istri pada tahun 1910. Pada perkembangan selanjutnya, tidak hanya siswi dari Bandung saja yang berdatangan, tapi seperti daerah Garut, Tasikmalaya, dan Purwakarta.
2. Putri Madika. Organisasi wanita pada masa pergerakan nasional kedua adalah Putri Madika. Didirikan di Jakarta pada tahun 1912. Tokoh pelopornya seperti Raden Roro Rukmini, Raden Ajeng Sutisna, Joyo Pronoto, Subarudin, dan Sadikun Tondokukumo. Menurut sumber yang didapat, organisasi ini merupakan bagian dari Budi Utomo. Tujuan dan tugas-tugasnya yaitu memberikan bantuan beasiswa dan bimbingan kepada kaum wanita dalam menuntut pelajaran maupun berpendapat di muka umum. Selain itu, organisasi Putri Madika juga rutin menerbitkan majalah tiap bulannya. 3. Kartini Fund. Kartini Funds atau Dana Kartini pertama kali dibentuk pada tahun 1912 di kota Semarang. Didirikan oleh Konrad Theodor van Deventer, salah satu tokoh politik etis. Berdirinya Kartini Funds merupakan realisasi politik etis, politik balas budi, mempertanggungjawabkan atas kegiatan tanam paksa yang sangat merugikan kesejahteraan rakyat. Melalui Kartini Funds, berdiri sekolah-sekolah untuk kaum wanita. Pada tahun 1913, berhasil mendirikan sekolah Kartini di kota besar seperti Jakarta, Semarang, Bogor. Di tahun berikutnya juga berdiri juga di Surabaya, Malang, Madiun, Pekalongan, Rembang, dan Cirebon. KAS 4. KAS, Kerajinan Amal Setia. Tokoh pelopor berdirinya sekolah Kerajinan Amal Setia adalah Rohana Kudus, perempuan kelahiran Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada tanggal 20 Desember 1884. KAS merupakan sekolah keterampilan khusus bagi wanita, didirikan pada tanggal 11 Februari 1911. Melalui sekolah ini, ia mengajarkan berbagai keterampilan, mulai dari membaca, menulis, pendidikan agama, budi pekerti, dan mengelola keuangan. Menurut Rohana Kudus, diskriminasi terhadap kaum wanita untuk mendapat pendidikan adalah tindakan yang harus dilawan. Saat mendirikan KAS, ia mendapat berbagai masalah baik di kalangan pemuka, adat, maupun masyarakat sekitar. Namun dengan semangat juang tinggi, ia tetap gigih dan yakin dengan apa yang diperjuangkannya. 5. PIKAT atau Pecinta Ibu kepada Anak Turunannya. Organisasi percintaan ibu kepada anak turunannya didirikan oleh tokoh bernama Maria Josephine Catherine Maramis, perempuan kelahiran 1 Desember 1872, Kema, Sulawesi Utara. Lebih dikenal dengan nama Maria Walanda Marimis, organisasi PIKAT dibentuk pada tanggal 18 Juli 1917 di kota Manado dengan bertujuan memajukan harkat dan martabat wanita. Organisasi PIKAT kemudian berkembang begitu pesat di Indonesia. Ditandai dengan berdirinya cabang-cabang di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bogor, Malang, Balikpapan, Magelang, dan lain-lain. Selain berhasil mendirikan PIKAT, Maria Walanda Marimis juga berhasil mendirikan Household School PIKAT, sekolah rumah tangga untuk gadis-gadis, khusus siswi yang telah lulus sekolah dasar. 6. Aisyah. Organisasi Aisyah didirikan oleh Nyai Ahmad Dahlan atau Haji Siti Walidah pada tanggal 19 Mei 1917 di kota Yogyakarta. Peran penting Aisyah adalah untuk memajukan pendidikan umum dan agama bagi kaum wanita. Kegiatan lain seperti menanamkan rasa nasionalisme dan kebangsaan serta memelihara anak yatim. Dibentuknya Aisyah tentu memberikan manfaat bagi kaum wanita agar dapat berperan aktif dalam pergerakan nasional di Indonesia pada masa itu. Di zaman sekarang, organisasi Aisyah masih berdiri kokoh memperjuangkan wanita. Wujud nyata yang bisa kita lihat yaitu didirikan ribuan TK atau taman kanak-kanak, SD, sekolah dasar, hingga perguruan tinggi universitas. Sekian dari kelompok kami tentang organisasi pergerakan nasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.